Swastiastu. Halo anak-anak Hindu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini, Ibu akan berbagi pengetahuan mengenai Upadesa dengan tema Triguna dalam diri. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya kita, manusia, sejak lahir selalu terikat dengan yang namanya 3 sifat dasar, yaitu 3 sifat yang tidak terlekang oleh waktu, yang ketiganya bersikeras atau bertindak saling mengalahkannya, yaitu disebut dengan Triguna. Nah, menurut Bhagavad Gita, Adhyaya 18, Sloka 40, menjelaskan bahwa tiada makhluk di sini maupun di kalangan para dewa yang luput dari ketiga sifat dasar ini yang disebut dengan Triguna. Bahkan di kalangan planet tertinggi pun ia akan selalu terikat dengan yang namanya ketiga sifat yang berasal dari material ini. Oleh karena itu, ketiga sifat dasar ini yang kita miliki sejak dalam kandungan hingga akhir hayat disebut dengan Triguna, yang terdiri dari Satwam, Rajas, dan Tamas. Nah, jadi Triguna berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari 2 kata. Mari kita perhatikan bahwa kata Tri memiliki arti 3, sedangkan guna adalah sifat, yaitu jadi Triguna adalah sifat dasar yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Di sini, di dalam kitab Brihaspati Tattva, tepatnya yaitu Sloka 15, menyebutkan bahwa pikiran yang terang dan ringan disebut dengan Satwam namanya. Lalu, yang bergerak cepat itu disebut dengan Rajas. Sedangkan pikiran yang lamban itu atau gelap disebut dengan Tamas. Maka dapat dijelaskan bahwa yang pertama yaitu sifat Satwam. Mari kita perhatikan bahwa sifat Satwam adalah sifat yang tenang, jujur, dan baik. Ketika seseorang memiliki sifat yang dominan yaitu sifat Satwam, maka ia akan membentuk karakter yang baik dan bijaksana. Maka dalam tindakannya ia akan selalu berpegang teguh pada Dharma, yaitu ia akan selalu melakukan perbuatan baik, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan lainnya. Nah, yang kedua, mari kita perhatikan. Jadi, sifat yang kedua adalah sifat Rajas. Nah, di sini sifat Rajas adalah sifat yang aktif, cepat, lugas. Nah, ketika seseorang yang memiliki sifat yang lebih dominan yaitu Rajas, maka ia akan membentuk karakter yang kreatif. Namun, ketika hal itu tidak diimbangi dengan sifat Satwam, maka ia akan menjadikan dirinya sombong dan angkuh akan hal yang ia miliki atau keterampilan yang dimilikinya. Nah, yang ketiga, mari kita perhatikan lagi. Di sini adalah contoh dari sifat Tamas, yaitu sifat yang cenderung memiliki kemalasan, lamban, dan cenderung tidak mengindahkan kaidah-kaidah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ia akan menjadi sifat yang lamban, lalu malas. Maka ketika seseorang tersebut dominan akan sifat Tamas, ia akan memiliki sifat yang tidak percaya diri, lalu tidak semangat dalam menjalani hidupnya, dan ia juga akan mudah terpengaruhi. Nah, itulah dari penjelasan ketiga sifat tersebut. Nah, untuk itu, untuk mengetahui lebih dalam ciri-ciri daripada sifat Triguna, yaitu sifat Raja, sifat Tamas, lalu dan sifat Satwam, maka kita akan lihat dari berbagai sumber di dalam kitab suci Weda. Nah, di dalam Sloka Manawa Dharma Sastra Adhyaya 12 ini, tepatnya yaitu Sloka 31 menjelaskan mengenai dalam hal perilaku yang ditampilkan, yaitu
yang berbunyi, orang yang suka mempelajari Weda, belajar segala macam ilmu pengetahuan, memiliki kesucian serta berperilaku yang bajik merupakan ciri dari sifat Satwam. Itu tadi adalah mengenai perilaku yang dijelaskan di dalam kitab Manawadharma Sastra. Selanjutnya kita akan membahas yaitu di dalam kitab Bhagavad Gita. Mari kita perhatikan anak-anak, di sini di dalam bab 17, sloka 8 menjelaskan mengenai tentang makanan yang harus diterapkan atau dilakukan untuk orang-orang yang bersifat Satwam. Di antaranya, ia akan mengonsumsi makanan yang disukai orang dalam sifat yang memiliki kebaikan, artinya untuk memperpanjang usia hidup, dengan menyucikan kehidupan dan memberikan kekuatan, lalu bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Nah, makanan tersebut penuh dengan sari, lalu diantaranya memiliki ciri yang berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Nah, anak-anak, itu tadi mengenai makanan yang harus kita perhatikan agar kita memiliki sifat yang dominan, yaitu sifat Satwam. Selanjutnya, yaitu mengenai cara beriatnya yang dilakukan oleh seorang yang memiliki sifat Satwam. Mari kita perhatikan. Nah, kita perhatikan ini adalah contoh dari kitab yang menjelaskan mengenai perilaku dalam beriatnya. Di sini Bhagavad Gita Adhyaya 17 sloka 20 menyatakan bahwa kedermawanan yang diberikan karena kewajiban tanpa mengharapkan pamrih, lalu pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, kepada orang yang patut menerimanya dianggap bersifat kebaikan. Nah, anak-anak, itulah tadi di dalam kitab Bhagavad Gita mengenai cara berderma atau beriatnya yang harus dilakukan, yaitu harus dilandasi dengan sikap yang tulus ikhlas tanpa pamrih, lalu diberikan kepada orang yang tepat dan di waktu yang tepat, agar apa yang kita berikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat rajas. Nah, mari anak-anak kita perhatikan. Nah, di sini ada beberapa kitab suci Weda yang menjelaskan mengenai sifat rajas. Yaitu terdapat di dalam Manawadharma Sastra Adhyaya 12 sloka 32 yang menjelaskan mengenai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki sifat rajas atau dominan yang sifat rajas, yaitu sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas serta pekerjaan, kurang dalam ketekunan, lalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani. Nah, demikian anak-anak mengenai triguna yang harus kita kendalikan di dalam diri. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Ibu akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om.